dikasihi Tuhan, ada sukacita di tempat ini. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yosia, saya dari Purworejo. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nani, kepada Pak Freddy, Ibu Sofi beserta keluarga, Pak Kaleb, Pak Christian, seluruh keluarga Sion yang telah berkenan menerima saya di tempat ini. Saya sudah menikah. Istri saya Natalina, anak saya 2. Kemudian saya di Purworejo, saya mengembalakan sebuah persekutuan interdenominasi. Saya juga tergabung di Full Gospel, juga di HTE. Saya waktu itu kesini bersama dengan Pastor James. Ini dadakan, tiba-tiba tadi Pak Freddy telepon saya, Pak Yosia bisa sharing sedikit enggak? Ya. Pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya alami bersama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sungguh ajaib. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya ingin mendasari di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai yang kelima. Mazmur 25 dari ayat yang keempat sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dari firman ini, baru-baru ini saya mengalami sebuah pertolongan Tuhan. Kalau dihitung pertolongan Tuhan dan kesaksian, kalau mungkin diceritakan itu sangat banyak. Tapi baru-baru ini November, peralihan dari Oktober ke November, saya ke tempat ini bersama dengan Pastor James. Saya kenal beliau itu sudah dari tahun 2017. Pertama kali KKR Kesembuhan Ilahi di Purworejo diadakan bersama dengan Pastor James. Kemudian kami sempat adakan beberapa kali. Dan sebenarnya perjalanan dengan beliau itu cukup ajaib. Termasuk anak saya yang kedua. Karena sebenarnya saya itu nggak bisa punya anak. Secara manusia, secara medis, pada saat saya menikah tahun 2011, kemudian dengan berjalannya waktu, dokter itu sudah pernah memvonis bahwa saya itu akan susah punya keturunan. Tapi dengan anugerah Tuhan, 2016 saya dikasih keturunan yang pertama. Kemudian 2018 itu setelah saya membantu untuk mempersiapkan KKR Kesembuhan Ilahi, Tuhan kasih bonus satu lagi. Jadi saya bersyukur sekali, Tuhan itu begitu baik. Baru-baru ini ketika saya selesai dari Sion waktu itu bulan November tahun 2023, di pertengahan bulan November tiba-tiba perut saya sebelah kanan itu merasakan sakit. Sakitnya tuh rasanya nggak nyaman. Pertama dari pusar, kemudian ke sebelah kanan, kemudian agak ke atas, belum jelas. Saya minumi obat beberapa hari, istri saya dokter. Saya minum obat beberapa hari, sakitnya itu nggak berkurang, Bapak Ibu. Kemudian saya bilang ke istri saya enggak enak perutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk ke dokter. Kemudian di USG, saat di USG ke dokter penyakit dalam, dokternya memeriksa, puji Tuhan, kantong empedu bersih, prostat tidak apa-apa, ginjal tidak apa-apa, liver tidak apa-apa, fatty liver sedikit. Kemudian dicek bagian usus juga baik. Kemudian dokter memberikan obat rawat jalan. Ya sudah, saya pulang. Ketika saya pulang, saya tidak berpikir apa-apa. Saya tetap pelayanan, tiap minggu tetap melayani di persekutuan. Dan memang di bulan-bulan November, Desember itu kami banyak keluar. Waktu itu Tuhan gerakkan untuk kami membantu daerah-daerah yang kekeringan. Ada satu daerah di Purworejo sana, desa itu betul-betul kekeringan, nggak punya air kecuali ada yang mengirimi dari truk tangki. Ada 1 atau 2 desa waktu itu kami bantu, dan puji Tuhan selama bulan Desember itu sekitar 15 truk tangki kami kirim ke sana. Dan kemudian waktu bulan Desember itu di persekutuan kami juga dapatnya perhatikan gereja-gereja kecil, perhatikan panti jompo. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah Natal kecil di sebuah desa. Kemudian kami juga mengadakan Natal di sebuah panti jompo. Dan waktu itu dengan berjalannya waktu pelayanan, nyeri perut saya yang sebelah kanan ini tidak bertambah tapi juga tidak berkurang. Jadi tetap berjalan.
Nah, setelah 1 bulan pelayanan selesai, tibalah waktunya kami keluarga pengen liburan bersama-sama ke Jakarta. Tiba-tiba beberapa hari sebelum liburan, sakit di perut saya itu kambuh lagi. Kemudian saya nanya, Tuhan ini apa Tuhan? Saya tidak tahu ini apa. Tapi dari diagnose karena sudah dicek semua, cek darah semua juga baik. Kemudian kecenderungannya hanya satu, usus buntu. Tapi dalam 2 hari kami sekeluarga harus berangkat. Waktu itu berangkatnya ke Jakarta mau liburan bersama-sama. Kemudian saya nego sama Tuhan begini, Tuhan kalau boleh saya pengen liburan dulu. Saya pengen senangkan keluarga, saya pengen senangkan anak-anak. Dan di akhir dari bulan Desember masih ada pertemuan keluarga besar. Saya pengen bisa menghadiri. Kalau boleh Tuhan, biar Tuhan yang pegang, saya tidak tahu itu apa. Tapi seandainya kalau sampai bulan Januari sakit saya ini belum sembuh, mau diapakan, saya terserah. Saya cuma pasrah gitu aja. Saya cuma nego, saya minta Tuhan kasih waktu supaya saya bisa senangkan keluarga, saya bisa senangkan anak-anak, saya bisa ketemu dengan keluarga besar. Akhirnya Desember akhir saya bisa berangkat ke Jakarta, liburan, masih ke Semarang, liburan dengan keluarga besar, masih ketemu. Dan ada yang ajaib sebenarnya, ketika saya pulang dari Jakarta waktu itu tiba-tiba saya dadakan, saya melewati kota Cirebon. Di situ di tengah jalan Roh Kudus bilang begini, kamu nggak mau sekalian toh datang ke Cirebon? Kamu sudah di sini, kenapa kamu nggak sekalian ke tempat ini berdoa, ketemu Tuhan? Dan saya tanya Pak Kaleb hari ini buka tamannya? Buka. Dan ternyata pada waktu itu adalah hari yang tepat di mana madu biru itu keluar. Itu pagi-pagi pada saat saya perjalanan dari Jakarta mau masuk Cirebon, saya seperti diarahkan untuk ke sini. Dan akhirnya sudah saya datang ke sini, saya dengan istri, dengan anak-anak bisa ketemu dengan Ibu Nani, ketemu dengan banyak di sini. Kemudian yang ajaib itu adalah momen di mana madu biru itu keluar. Sekali lagi pada saat saya ke taman, saya di depan Maligai, saya cuma bilang, Tuhan kalau boleh sakit saya itu diangkat disembuhkan secara instan. Tapi alhasil setelah saya di Maligai, setelah saya keluar, saya pulang, sakitnya enggak diangkat sama Tuhan. Baru sampai ketika di Semarang kumpul dengan keluarga besar. Setelah kumpul dengan keluarga besar, ada salah satu keluarga saya dokter juga. Saya baru cerita, perut saya ini sakit. Akhirnya diputuskan untuk CT scan abdomen, baru ketahuan ternyata ada usus buntu di usus saya. Kenapa enggak ketahuan? Karena biasanya ekor dari usus itu kalau secara organ itu menghadap depan, tapi ternyata ekornya ini ke belakang. Jadi ketika di USG dari depan, perut saya itu enggak tahu, enggak kenapa-napa. Dokter enggak bisa mengerti. Setelah di CT scan baru ketahuan, ternyata usus buntunya ini sudah cukup besar. Saya pikir enggak apa-apa ditunda. Nah, 31 ke tanggal 1 malam itu kami masih di Semarang. Saya bilang ke istri saya, kita harus berangkat, kita harus ibadah. Apapun itu kita harus ibadah. Akhirnya 31 malam pergantian tahun saya di HTE. Saya ke gereja, saya sekali lagi ngadep Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau boleh sembuhkan, kalau boleh enggak perlu operasi. Dan tetap belum terjadi kesembuhan apa-apa. Akhirnya pulang, waktu itu kemudian saya bergumul, Tuhan kalau memang ini harus dioperasi, diambil tindakan, ini harus di mana? Maka kalau kita tanya Tuhan semuanya ajaib sekali. Saya tanya Tuhan, waktu itu ada beberapa opsi. Yang pertama di Semarang, di sebuah rumah sakit di tempat adik saya bekerja. Tapi kondisi adik saya sedang sakit. Jadi saya merasa, aduh jangan di sinilah. Kalau nanti di sana nanti malah merepotkan. Kakak saya di Malang, dokter juga udah bilang, kamu kesini aja nanti tak bantu. Saya bilang, saya ngobrol dengan istri, kalau saya ke Malang kelihatannya terlalu jauh. Nanti akan kerjaan ditinggal, keluarga ditinggal, nanti kasihan semua. Tiba-tiba di dalam hati Roh Kudus cuma kasih sebuah clue begini, kamu harus dioperasi di Semarang. Nah ketika saya dapatin, saya bilang ke istri saya ngerasa tuh harus di Semarang, tapi di mana?
Kemudian saya WA lagi sama saudara sepupu saya, dia juga pernah dioperasi karena usus buntu. Dan di sebuah rumah sakit yang lain ada di kota Semarang. Saya ngobrol, saya nanya, bisa enggak saya di situ? Singkat cerita dia bilang, enggak apa-apa, bisa, nanti dokter IGD, dokter bedahnya segala macam kita bisa bantu aturkan. Karena sepupu saya juga dokter, maaf keluarga saya itu banyaknya dokter, jadi ada banyak link. Jadi waktu saya bilang, oke, saya mau di situ. Hari Senin saya bilang ke orang tua saya mau berangkat ke Semarang. Hari Selasa saya berangkat. Tapi pada saat berangkat, saya itu enggak nanya biayanya berapa. Saya cuma dapatnya ya udah di Semarang. Waktu itu memang bisa menggunakan BPJS karena memang sudah cukup berat. Akhirnya lewat emergency, saya enggak nanya biaya berapa. Hari Selasa saya masuk. Hari Rabu dijadwalkan untuk operasi. Hari Selasa malam keluarga saya telepon, kamu enggak salah masuk Semarang. Kamu sudah tahu biayanya berapa? Kemudian saya bilang, saya enggak tahu. Saya baru sadar, loh saya kok bisa masuk di sini ya? Saya enggak tahu biayanya berapa. Kemudian malam-malam itu saya telepon sama sepupu saya yang pernah dioperasi. Sepupu saya bilang, waktu itu sepupu saya di sana dioperasi dengan menggunakan salah satu bentuk asuransi dan biayanya cukup mahal. Dan itu mencapai hampir di 70-an juta ya waktu itu. Saya begitu dengar itu langsung lemes karena saya mikir oh ya udah nanti dioperasi beres semua. Saya dengar langsung lemes. Besoknya mau operasi, malamnya nggak bisa tidur. Biayanya besar sekali. Pagi-paginya orang tua saya datang karena waktu itu yang menemani orang tua. Saya bilang, Pi kalau sampai ini segini gimana? Udah nggak apa-apa. Yang namanya nyawa itu nggak bisa dibayar dengan uang. Dah nanti ada berapa papi bantu juga. Waktu itu saya bilang gitu ya sudah. Saya telepon istri saya. Yang ini bakal begini biayanya sekian. Wes, nggak usah khawatir, udah bayar aja nanti. Yang penting kamu sembuh dulu. Oke. Saya mau operasi itu jadi nggak bisa tenang Bapak Ibu. Padahal orang mau operasi kan harusnya tenang. Yang dipikir bukan sakitnya, yang dipikir biayanya. Karena besar sekali. Aduh Tuhan, ini udah disuruh ke sini tapi kalau biaya segini juga, aduh kan banyak sekali. Ya udah, saya jadi pengen cepat-cepat operasi, bukan karena pengen cepat sembuhnya, karena pengen cepat-cepat tahu bilnya berapa. Akhirnya jam 3 saya nggak bisa tidur, semalam kurang tidur. Akhirnya saya cuma memutuskan udahlah baca Alkitab aja lah daripada nggak tenang. Saya baca Alkitab, saya baca sebanyak-banyaknya. Saya cuma sembahyang, saya baca sebanyak-banyaknya. Dan tiba-tiba saya tertidur. Tahu-tahu orang tua saya datang sudah jam 3 sore. Saya mandi, persiapan. Kemudian orang tua datang, yuk kita berdoa sekali lagi. Pada saat orang tua saya datang dan ajak berdoa, saya bilang, Pak saya mau berlutut. Walaupun tiduran saya mau berlutut. Akhirnya saya turun dari kasur, saya berlutut. Kamu nggak apa-apa Pak, orang tua saya bilang, kamu di kasur aja. Enggak, saya ngadep Tuhan, saya harus berlutut. Akhirnya kami berdoa, mandi, habis mandi, sekitar jam 5:30 itu dipanggil ke ruang operasi. Saudara sepupu saya ada di situ, orang tua saya ada di situ. Tibalah saya mau masuk ke ruang operasi. Saya ketemu dokter anestesinya, saya bercanda begini, dokter bisa enggak saya dikasih obat anestesi yang nanti kalau tidur itu mimpinya ke tempat yang nyaman, ke tempat yang indah. Oh bisa, tenang aja Pak, tenang aja. Mau yang kasih mimpi yang mengerikan bisa, mau dikasih mimpi yang enak juga bisa. Akhirnya ya udah saya dikasih yang bikin saya nyaman aja, pokoknya tahu-tahu selesai. Oh ya nggak apa-apa, tenang aja. Saya nanya berapa lama dokter kira-kira ini dari obat masuk, kemudian saya terus nggak sadar. Oh cepat Pak, hitungan 10 kali aja, nggak sampai 10, ngitung 1 sampai 10 sudah. Ya udah saya masuk. Saya pertama kali masuk di ruang operasi. Di situ saya pindah dari kasur ke kasur operasi. Di ruang operasi karena pertama kali saya melihat ternyata tangan itu harus di sebelah kanan seperti ini, kemudian yang satunya di sebelah kiri seperti ini.
Saya jadi batin, ini kok seperti Tuhan Yesus waktu mau disalib ya. Akhirnya belum diabani sama dokternya, saya tangannya taruh kanan dan ke kiri seperti mau disalib gini. Dokternya, perawatnya malah begini, Pak, tunggu dulu Pak, jangan ditaruh dulu Pak, jangan ditaruh, nanti kalau sudah diarahkan baru tangan Bapak kami taruh ke sana. Udah tangannya lurus dulu Pak. Akhirnya dokter anestesinya datang, Pak saya kasih obat anestesi ya sekarang. Oh ya, begitu masuk nggak sampai hitungan 5 saya sudah tidur, bangun sudah di ruang pemulihan. Sebenarnya waktu itu saya sudah berserah Tuhan, apapun yang terjadi hidup saya milik Tuhan. Waktu itu malam-malam pas sebelum operasi juga dari HTI Pak Budon Pastoral juga datang mendoakan juga, berdoa untuk supaya tidak ada malpraktik. Dan akhirnya saya sampai di ruang pemulihan, bangun tiba-tiba sudah selesai semua, saya sudah kembali ke rumah. Baru merasa sakit itu kira-kira malam hari. Semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Dokternya baru bilang lewat sepupu saya, Pak, seandainya Bapak terlambat dioperasi 1 hari saja, ini sudah pecah repot saya Pak. Saya harus keluarkan seluruh ususnya Bapak, harus cuci bersih dan sebagainya baru kembalikan. Dan kalau sampai pecah, survival rate-nya itu cuma 50%, 50-50 antara bisa selamat atau tidak. Karena biasanya kalau sudah pecah di dalam, infeksi, kalau kejar-kejaran dengan daya tahan tubuh dengan obat. Dokternya berkata demikian, saya batin, dokter enggak tahu, saya sakit itu dari bulan November. Saya sakit dari bulan November. Tapi ajaib sekali, akhirnya saya bisa selesai. Kemudian waktu mau pulang, harap-harap cemas, kembali lagi. Bilnya berapa? Pengen cepat-cepat keluar. Dokternya, perawatnya tanya gini, Pak mau nggak stay 1 hari lagi buat pemulihan? Saya bilang langsung, enggak, saya kalau sudah sehat langsung pengen pulang aja. Dalam hatinya, dan sampai biayanya itu membengkak. Karena diceritakan biayanya sekian, saya jadi takut. Bukan fokus ke pemulihannya, tapi fokus ke biayanya. Nah, kadang-kadang kita fokusnya ke materi, tapi Tuhan itu ajaib sekali. Ketika Tuhan tuntun di kota mana, di rumah sakit mana dan lain sebagainya. Tibalah waktunya ayah saya menghadap administrasi, kemudian di situ tanya, ayah saya sudah menyiapkan sejumlah uang. Saat ke sana kemudian kembali ke kamar saya nanya, Pak biaya berapa? Saya berpikir 20, 30 atau berapa. Kemudian ayah saya, ini lihat sendiri. Dan itu nggak nyampe 10 juta Bapak Ibu. Dari sekian bisa turun sekali, sangat ajaib. Dan akhirnya saya bisa pulang dan segala sesuatunya bisa dengan baik. Sekitar 2 minggu saya pemulihan recovery. Tuhan itu menuntun dengan ajaib. Maka dari itu, dari firman Tuhan dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Karena ketika kita jalan sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan bawa kita melalui sebuah proses. Dari bulan November, sebenarnya secara manusia, secara medis, kalau dibilang usus buntu itu dalam waktu 3 hari sampai 7 hari, ketika sudah ketahuan itu harus dioperasi. Karena kalau tidak sampai pecah di dalam, kemungkinan besar nyawa tidak bisa tertolong. Tapi Tuhan itu sungguh ajaib. Dari bulan November, kemudian bulan Desember saya masih melayani, kami masih ke desa-desa. Tuhan itu sungguh ajaib. Ketika saya mau berangkat liburan, saya nego sama Tuhan, Tuhan kalau boleh jangan diapa-apakan. Dan ternyata Tuhan beri, Tuhan jawab. Sampai saya bisa liburan, ketemu keluarga. Saat saya kesini ngadep Tuhan, kemudian saya ibadah ngadep Tuhan. Bahkan sampai detik terakhir sebelum saya operasi, saya ngadep Tuhan sekali lagi. Tuhan itu Tuhan yang sungguh ajaib. Bahkan sampai ketika terima bil, Tuhan itu menolong dengan ajaib. Maka dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita harus mau jalan sama Tuhan. Memang kadang-kadang lewat cara yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita seperti dibawa dalam sebuah journey yang tidak masuk akal. Tapi itulah Tuhan.
Dan lewat sebuah masalah, lewat pencobaan, Tuhan itu selalu bicara. Tuhan selalu menyatakan yang ajaib, dan dia selalu menyatakan pribadinya. Dia selalu menyatakan jalan-jalannya yang sungguh ajaib. Mungkin ini yang bisa saya bagikan pagi ini. Terima kasih buat kesempatan berikan. Biar nama Tuhan Yesus dipermulakan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, kita tahu bahwa jalan Tuhan itu tak terselami, ya. Ada pujian yang mengatakan jalanmu itu tidak terselami. Itu benar-benar saudara, bahwa apa yang dialami oleh Yosia tadi dalam kesaksiannya, yang ditodong buat tiba-tiba untuk menjadi berkat pada pagi hari ini, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kita semuanya, ya. Bahwa jalan Tuhan itu tak terselami. Jalan-jalanmu itu tak terselami oleh setiap hati kami, ya. Sebab apa saudara? Sebenarnya Tuhan bisa enggak nyembuhkan langsung? Bisa, ya. Tuhan ambil itu semuanya, itu buat Tuhan terlalu gampang, seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Ridwan kan mengatakan, buat Tuhan mujizat itu sangat ringan, ya. Sangat gampang Tuhan melakukan. Tapi kenapa kita tahu bahwa kok Tuhan gak berikan itu semuanya, seperti yang dialami oleh Yosia tadi. Tuhan gak kasih, tapi Tuhan terus kasih. Oh, kamu mau jalan-jalan dulu sama keluarga, dikasih. Oh, kamu mau pelayanan dulu, dikasih, ya. Sampai Tuhan tunjukkan nanti bakalnya di Semarang. Nah, kalau Tuhan itu sudah katakan dioperasi di Semarang, itu Tuhan akan membuat jalan yang sangat-sangat sempurna. Jadi percayalah, dalam hidup saudara dan saya saat ini, serahkan aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan menentukan, karena firman Tuhan katakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita buat saudara dan saya yang benar-benar hidup berkenan di hadapannya. Tidak usah takut dan khawatir, yang penting jalani hidup ini. Karena dengan Yosia ngalami ini, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman sangat menggaris dalam hidupnya. Apa yang dikhawatirkan, Tuhan genapkan. Apa yang diinginkan, Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan kita sekalipun jalannya tidak kita selami, tapi percayalah Dia menetapkan langkah hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang kami adakan dan kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-firman-Mu dan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya yang kami dengar pada hari ini. Bapak, kami minta di dalam nama-Mu. Kami tidak mau hanya sekedar sebagai pendengar dan kami mengagumi akan Engkau. Tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Biar firman-Mu yang hidup itu kami lakukan, supaya kami boleh mengalami hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua persoalan hidup kami kepadamu Tuhan. Buat kami percaya bahwa Engkaulah yang menentukan langkah hidup kami. Hidup kami Engkaulah yang menentukan Tuhan. Hidup kami adalah Engkaulah yang melakukan segala yang terbaik buat kami. Buat kami percaya dan kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Semua persoalan yang kami hadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah sakit penyakit,
masalah pekerjaan, masalah keuangan, persoalan dalam keluarga. Kami mau mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tetap kami mengatakan Engkaulah yang akan menetapkan langkah hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau beri damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Engkau beri kedamaian-Mu Tuhan. Tidak ada pertentangan. Lepaskan daripada roh ketidakpuasan Tuhan. Lepaskan Tuhan daripada segala perkara yang tidak baik yang menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa saat ini ya Bapa, biarlah semua yang terjadi dalam negara kami yang tidak baik, Engkau yang akan meredam. Sehingga bangsa ini adalah bangsa yang terpelihara daripada-Mu. Dan Engkau berdaulat atas bangsa ini. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Engkau beri hikmat, Engkau beri marifat, Engkau beri kebijaksanaan dan kesabaran yang daripada-Mu. Sehingga dapat memimpin bangsa ini sampai garis akhir. Biar apa yang sudah direncanakan Tuhan dapat terlaksana. Sehingga negara ini menjadi suatu negara yang benar-benar negara yang diberkati. Kami menyerahkan akan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa buat lawatan jiwa-jiwa Tuhan. Biar terjadi lawatan baik di Indonesia maupun di 5 benua. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Terus buat lawatan terjadi sampai genap semua rencana-Mu atas negara-negara ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dan saat ini waktunya Tuhan, kami mau menerima daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami. Daya tahan tubuh ini membuat kami menjadi kuat dan sehat dalam mengikut Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga saat ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan untuk minyak urapan yang Kau berikan buat kami. Biarlah minyak ini menjadi kekuatan. Firman-Mu mengatakan, urapan akan membuat penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami terus diurapi Tuhan. Telinga kami mau minta Engkau urapi. Bibir mulut kami Kau urapi Tuhan. Hati kami Engkau urapi dengan urapan yang baru. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau lepaskan Tuhan. Lepaskan daripada hidup kami. Inilah tangan kami. Dan inilah kaki kami. Biar perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil bersama dengan Engkau. Dan apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mau menyertakan Engkau di dalam segala perkara. Dan kami percaya semua yang kami kerjakan akan menghasilkan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Sepanjang hari ini kami persembahkan kepada-Mu.
dan Engkau berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.